Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda dari kelas Biologi 4 Stambuk 2021 dan teman Saya Rehlina Guru Sembiring dari Biologi 4 Stanbook 2021. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang pengertian sistem imun, pertahanan spesifik, respon kekebalan tubuh. Kemudian kami akan menjelaskan tentang kompleks histokompatibilitas utama. Nah, yang pertama itu yaitu pengertian sistem imun. Apa sih yang dimaksud dengan sistem imun dalam kehidupan sehari-hari kita yang kita tahu? Nah, sistem imun adalah sebuah sistem yang terdiri dari banyak struktur dan proses biologis dalam organisme yang bertugas untuk melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Nah, sistem imun juga berfungsi sebagai pendeteksi berbagai benda asing seperti protozoa, patogen, bakteri, virus, atau penyakit lainnya. Sistem kekebalan ini juga melawan beberapa protein atau molekul lain seperti autoimunitas, seperti tumor, kanker, yang sel-sel yang jahat. Itu dia. Materi yang kedua yaitu pertahanan non-spesifik. Nah, kulit dan membran mukosa merupakan pertahanan atau rintangan fisik yang pertama yang harus dilalui oleh berbagai penyakit. Jadi, ada mekanisme garis pertahanan. Yang pertama yaitu kulit. Kulit merupakan penghalang dan rintangan fisik yang pertama yang ditutupi oleh minyak dan derajat keasaman dengan pH 3-5 yang disekresi dari kelenjar subakosis dan kelenjar keringat. Yang kedua yaitu protein antimikroba. Contohnya seperti lisozim yang memecah dinding sel bakteri. Jadi si lisozim ini terkandung dalam air liur, air mata, dan sekresi lain yang ditemukan pada membran mukosa. Yang ketiga ini ada silia. Silia biasanya terdapat yang pertama yaitu di hidung. Jadi silia ini melapisi tabung pernafasan dan berfungsi sebagai pembersih benda-benda asing yang masuk melalui udara ke paru-paru. Yang keempat yaitu cairan lambung. Cairan lambung yang mengandung asam klorida atau enzim dapat membunuh patogen-patogen sebagian besar mikroba. Yang kelima yaitu bakteri simbiotik. Jadi di tubuh kita juga ada suatu bakteri atau organisme yang bersimbiosis mutualisme di dalam tubuh kita. Contohnya itu Escherichia coli pada usus. Jadi dia dapat menyingkirkan bermacam-macam organisme asing yang dapat menyebabkan kerusakan. Yang keenam, di sini ada sel darah putih. Nah, sel darah putih merupakan sistem pertahanan yang kedua. Apabila benda asing mampu masuk melalui beberapa non-spesifik yang telah saya sebutkan tadi, maka sel darah putih akan menghancurkan patogen-patogen yang dari luar itu dengan cara fagositosis. Adapun sel darah putih berfungsi sebagai pertahanan tubuh terhadap patogen. Di dalam sel darah putih terdapat 5 jenis, yaitu ada neutrofil yang merupakan sebagian sel darah besar yang berfungsi untuk fagositosis, yaitu menelan mikroorganisme atau sel-sel yang sudah mati. Yang kedua ada eosinofil, yaitu memiliki peranan dalam reaksi alergi. Yang ketiga ada basofil, dapat melepaskan senyawa kimia seperti histamin yang menyebabkan reaksi inflamasi. Yang keempat yaitu ada monosit, dia juga berfungsi sebagai fagositosis. Yang kelima yaitu ada limfosit. Limfosit terbagi dua yaitu limfosit B dan limfosit T. Yang ketujuh ada proses peradangan atau inflamasi. Jadi inflamasi merupakan suatu respon tubuh terhadap kerusakan jaringan. Misalnya tubuh kita tergores atau terbentur benda yang keras. Jadi dengan adanya proses ini dipengaruhi oleh histamin dan prostaglandin. Inflamasi sangat berguna sebagai pertahanan tubuh sebab reaksi pada inflamasi itu dapat mencegah penyebaran infeksi dan ke jaringan lain dan mempercepat proses penyembuhan. Kedelapan adalah fagositosis. Fagositosis adalah suatu mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh sel-sel fagosit dengan jalan mencerna atau memakan mikroorganisme atau partikel-partikel asing yang masuk ke dalam tubuh. Contohnya tadi yaitu sel darah putih memakan sel-sel yang mati, atau partikel-partikel yang asing membawanya ke dalam vakuola yang terdapat di sitoplasma tersebut, lalu dicerna dengan enzim litik, sehingga dengan adanya enzim litik tadi
partikel-partikel asing akan terbunuh, sehingga proses pertahanan tubuh terhadap tubuh kita itu makin kuat gitu. Materi yang ketiga yaitu pertahanan spesifik. Sistem pertahanan spesifik bekerja apabila sistem tubuh non-spesifik tidak mampu atau gagal dalam melakukan tugasnya untuk menyerang patogen-patogen yang masuk ke dalam tubuh. Dalam sistem ini melibatkan peran limfosit dan antibodi. Limfosit terbagi atas dua, yaitu limfosit T dan limfosit B. Pertahanan spesifik dilakukan oleh sel limfosit T. Ini adalah jenis sel yang terdiri dari 3 jenis, yaitu pembunuh, pembantu, dan supresor. Sedangkan antibodi dihasilkan oleh sel limfosit B yang teraktivasi bila mengenali antigen yang terdapat pada permukaan sel patogen dengan bantuan sel limfosit T. Ada 3 jenis sel limfosit B, yaitu sel B plasma, pengingat, dan pembelah. Ketika suatu patogen masuk ke dalam tubuh dan mampu melewati pelindung yang pertama, yaitu dari kulit dan pelindung alami, maka sel limfosit B dan T akan berdiferensiasi memiliki reseptor antigen A dan akan membelah dan berdiferensiasi. Hasil pembelahan dan diferensiasi tadi membentuk 2 klon. Klon yang pertama akan menghasilkan sel-sel efektor, sedangkan klon yang kedua menghasilkan sel-sel memori. Jadi kita itu memiliki sel-sel memori ketika patogen itu udah masuk. Apabila suatu ketika antibodi menang dalam melawan antigen, maka tubuh akan sehat dan memiliki sel memori untuk melawan antigen yang sama dalam waktu yang akan datang. Ketika ada patogen yang masuk ke dalam tubuh, kita udah memiliki sel memori. Jadi ketika ada patogen itu menyerang kita, maka sel memori itu tadi akan mengaktifkan secara singkat dibandingkan dengan pertahanan primer. Hal ini disebut dengan sistem pertahanan sekunder. Nah, saya akan menjelaskan tentang fungsi limfosit B dan fungsi sel limfosit T. Saya kan tadi sudah menjelaskan bahwasannya ada sel limfosit B terbagi di atas 3, begitupun dengan sel limfosit T. Sel limfosit B plasma fungsinya yaitu mensekresikan antibodi ke sistem sirkulasi tubuh. Setiap antibodi sifatnya spesifik terhadap satu antigen patogenik. Sel B pengingat, dia mengingat antigen yang pernah masuk ke tubuh. Sel ini akan mengingat kembali atau mengaktifkan kembali sel-sel memori dengan merespons sangat cepat bila terjadi infeksi yang kedua kalinya. Sel limfosit B pembelah berfungsi untuk menghasilkan lebih banyak lagi sel-sel plasma dan sel pengingat. Sel limfosit T terbagi atas 3, yaitu sel limfosit T pembunuh. Dia fungsinya untuk menyerang patogen yang masuk ke tubuh, sel tubuh yang terinfeksi serta sel kanker secara langsung. Sel T pembantu, dia menstimulasi pembentukan sel T lainnya dan sel B plasma serta mengaktifasi makrofag untuk melakukan fagositosis. Dan yang terakhir yaitu sel T supresor, dia berfungsi untuk menurunkan dan menghentikan respon imun dengan cara menurunkan reproduksi antibodi serta mengurangi aktivitas sel T pembunuh. Mekanisme tersebut diperlukan ketika respon imun sudah mulai lebih dari yang diperlukan atau ketika infeksi sudah berhasil diatasi. Nah, di sini saya akan membahas tentang respon kekebalan tubuh. Respon kekebalan tubuh terhadap antigen dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kekebalan humoral atau antibody mediated immunity dan kekebalan seluler atau cell mediated immunity. Kekebalan humoral melibatkan aktivitas sel B dan antibodi yang benar dalam cairan darah limfa. Serangkaian respon terhadap patogen ini disebut respon kekebalan primer. Apabila antigen yang sama masuk ke dalam tubuh dengan cepat, tubuh memberikan respon kekebalan sekunder. Kekebalan seluler ini melibatkan sel T yang bertugas menyerang sel asing atau jaringan tubuh yang terinfeksi secara langsung. Berdasarkan cara memperolehnya, kekebalan tubuh digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu kekebalan tubuh yang aktif dan pasif. Kekebalan aktif merupakan kekebalan yang dihasilkan dari tubuh sendiri. Kekebalan ini dapat diperoleh secara alami melalui penyakit, misalnya penyakit cacar, dan buatan melalui vaksinasi. Vaksin berperan sebagai antigen
yang akan memacu tubuh untuk membentuk antibodi yang gunanya untuk melawan antigen tersebut. Dengan demikian, tubuh aktif membentuk pertahanan yang ditimbulkan vaksinasi tersebut dan ke dalam tubuh seseorang memberikan kekebalan terhadap penyakit. Kekebalan tubuh pasif. Kekebalan pasif merupakan kekebalan yang diperoleh setelah menerima antibodi dari luar. Kekebalan ini dapat diperoleh secara alami, yaitu melalui ASI dan melalui penyuntikan antiserum. Pertahanan pasif merupakan pertahanan yang diberikan kepada individu dan bersifat sementara. Pertahanan ini diberikan kepada tubuh yang sakit untuk melawan antigen yang sudah ada. Dalam pertahanan pasif, tubuh tidak membentuk antibodi lagi karena sudah menerima antibodi yang sudah jadi. Kompleks histokompatibilitas utama adalah sekumpulan gas yang ditemukan pada semua jenis vertebrata. Gas tersebut terdiri dari lebih kurang 4 juta BP yang terdapat di kromosom nomor 6 manusia dan lebih dikenal sebagai kompleks antigen leukosit manusia atau HLA. Protein MHC yang disandingkan berperan dalam mengikat dan memprestasikan antigen peptida ke sel T. Molekul pertukaran sel yang bertanggung jawab terhadap rejeksi transplant dinamakan molekul histokompatibilitas dan gen yang membuat kodenya disebut gas histokompatibilitas. Molekul MHC. Gen MHC berhubungan dengan gen imunoglobin dan gen reseptor sel T yang tergabung dalam keluarga supergen imunoglobin. Akan tetapi pada perkembangannya tidak mengalami penataan kembali gen seperti halnya gen imunoglobin dan TCR. Daerah HMC sangat luas, sekitar 3.500 kb di lengan pendek kromosom 6 meliputi regio yang mengkode MHC kelas 1, 2, 3 dan protein lain serta gen lain yang belum dikenal yang mempunyai peran penting dan fungsi pada sistem imun. Gam HMC bersifat kodomain, artinya ekspresi gen orang tua akan terlihat pada anak mereka. Molekul HLA. Pada manusia terdapat 3 jenis molekul MHC kelas 1 polimorfik, yaitu HLA, A, HLA-B, dan HLA-C. Molekul LAH kelas 1 terdiri dari rantai berat A dan polimorfik yang berpasangan non-kovalen dengan rantai non-polimorfik B2 mikroglobin yang bukan dikode oleh gen MHC. Rantai A yang mengandung 338 asam amino terdiri dari 3 bagian, yaitu regio hidroklik, ekstraseluler, regio hidrofobik, transmembran, dan regio hidrofolik intraseluler. Molekul HLA kelas 1 terdapat pada hampir semua permukaan sel berinti mamalia. Molekul tersebut berfungsi untuk memprestasikan antigen pada sel T CD8. Oleh karena itu perlu terdapat ekspresi MHC kelas 1 di timus untuk menstruasi CD8. Pada manusia terdapat 3 jenis molekul MHC kelas 2 polimorfik, yaitu HLA-DR, HLA-DQ, dan HLA-DP. Molekul HLA kelas 2 terdiri dari 2 rantai polimorfik A dan B yang terikat secara non-kovalen dan masing-masing terdiri dari 229 dan 237 asam amino yang membentuk 2 domain. Molekul MHC kelas 2 terdapat pada sel markofag dan sel monosit, sel B, sel T aktif, sel dendrit, sel Langerhans, kulit, dan sel epitel yang umumnya timbul setelah rangsangan sitokin. Fungsi molekul MHC kelas 2 adalah untuk presentasi antigen pada sel CD4 yang umumnya TH yang merupakan sentra respon imun. Karena itu, sel yang mempunyai molekul MHC kelas 2 umumnya disebut sel APC atau antigen presenting cells. Molekul MHC kelas 2 terdapat dalam timus untuk maturasi sel T CD4. Ada pula beberapa molekul lain yang dikode oleh daerah HMC, tetapi mempunyai fungsi yang berbeda dengan molekul MHC kelas 1 dan 2. Suatu daerah dalam MHC yang dikenal sebagai regio MHC kelas 3 memberi kode sejumlah protein komplement atau C2, B, C4A, C4, dan enzim sitokrom
P450 hidroksilase. Selain itu terdapat pula gen sitokin TNF A dan B atau gen lain yang memberi kode molekul yang berfungsi untuk pembentukan transport molekul MHC dalam sel